Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat farmasi, perkenalkan nama saya Dwi Permatasari dari mahasiswa S1 Farmasi Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai informasi obat, yaitu obat sukralfat. Sukralfat adalah obat atau salah satu obat yang biasa digunakan dalam mengatasi masalah lambung, terutama adalah indikasinya ketika lambung luka atau terjadi tukak lambung, GERD, dan ulkus duodenum. Selanjutnya, bagaimana sih cara menggunakan sukralfat? Nah, teman-teman, di sini cara penggunaan sukralfat itu harus dikocok terlebih dahulu sebelum meminumnya, karena sediaan sukralfat ini merupakan sediaan yang berupa suspensi, teman-teman. Nah, untuk obat sukralfat ini dikonsumsi saat perut kosong, yaitu sekitaran 30 menit sampai dengan 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Cara meminum obat sukralfat yaitu pada dosis dewasa diminum 3 kali sehari 1-2 sendok makan, yaitu pada pagi hari sebelum makan, kemudian disusul pada siang hari jam 2 siang, dan yang terakhir itu pada malam hari yaitu pada jam 9 malam. Perlu diingat bahwa saat minum obat sukralfat ini dalam keadaan perut kosong. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme kerja dari obat sukralfat? Obat sukralfat ketika digunakan nantinya, sukralfat akan bekerja dalam lingkungan yang asam, akan bercampur dengan asam klorida yang ada di dalam lambung, dan membentuk lapisan yang dapat melindungi lambung. Dan pada kondisi tukak lambung, sukralfat akan menempel pada protein yang ada pada permukaan ulkus yang luka yang ada di permukaan lambung, dan akan melapisi luka tersebut agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Kemudian sukralfat ini hanya sedikit yang diserap oleh tubuh, sekitar kurang dari 5% saja, teman-teman, sehingga kemungkinan efek sampingnya juga minimal. Nah, beberapa efek samping yang ringannya terjadi yaitu seperti mulut kering, kembung, sakit kepala, dan konstipasi. Obat ini juga biasa digunakan dengan kombinasi bersama antasida dan golongan pompa proton inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, dan yang lainnya. Dan juga biasa digunakan dikombinasikan dengan golongan H2 blocker seperti ranitidin, pamotidin, dan yang lain. Jika sukralfat digunakan bersamaan dengan antasida, kemungkinan efek sampingnya adalah konstipasi, di mana hal ini bisa meningkatkan karena di dalam antasida terkandung senyawa aluminium, dan sukralfat ini sendiri mempunyai struktur aluminium yang mana ketika aluminium berlebih di dalam tubuh, efek sampingnya adalah terjadi konstipasi. Solusinya adalah pemberian jarak ketika kedua obat ini memang harus digunakan. Lalu, jika sukralfat dengan golongan pompa proton inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, dan yang lainnya, atau digunakan bersama dengan golongan H2 blocker seperti ranitidin, pamotidin, dan yang lainnya, sebaiknya digunakan dulu salah satu dari kedua golongan obat ini sebelum menggunakan obat sukralfat, karena golongan obat pompa proton inhibitor dengan reseptor H2 blocker kurang lebih kerjanya sama, yaitu menahan agar asam lambung tidak keluar di sel payatan lambung. Sedangkan sukralfat untuk melindungi lapisan lambung agar tidak terkena asam. Nah, teman-teman, di penghujung pemberian informasi obat ini, jangan lupa konsultasi terlebih dahulu kepada dokter sebelum menggunakan obat sukralfat. Baiklah, sekian informasi obat yang dapat saya berikan tentang obat sukralfat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.